Di setiap spesies makhluk hidup, pasti akan ada keberagaman. Hal ini dibutuhkan untuk menjaga populasi spesies itu. Contohnya dengan padi dengan berbagai warna, kandungan nutrisi, jumlah beras yang dihasilkan, ketahanan terhadap berbagai hama penyakit, ketahanan terhadap kekeringan dan banjir. Keberagaman itu akan selalu dibutuhkan menghadapi kondisi lingkungan yang berbeda, seperti lahan kering sampai daerah yang banyak hama padinya. Keberagaman ini juga ada pada manusia. Manusia dengan kulit hitam dan sawo matang akan lebih bisa terkena sinar matahari setiap hari dengan resiko kanker kulit yang lebih kecil. Kulit putih dan kuning langsat mungkin akan lebih rentan mengalami kanker kulit jika sering terkena sinar matahari, apalagi jika tanpa tabir surya. Namun, lebih bisa menyerap vitamin D dari sinar matahari, sehingga lebih kecil kemungkinan mengalami kekurangan vitamin D, dan lebih kecil kemungkinan mengalami rakitis dan osteoporosis jika dibandingkan kulit hitam dan sawo matang. Keberagaman ini juga ada pada otak manusia. Kalian pasti tahu, di antara orang-orang yang kalian kenal, pasti mempunyai kelebihan dari otaknya masing-masing. Mungkin kalian pernah mendengar istilah introvert, extrovert, dan ambivert. Ada yang jenius dalam logika dan matematika, ada yang handal dalam komunikasi persuasi, ada yang handal dalam desain visual, ada juga yang mampu mengimprovisasi berbagai alat musik. Salah satu faktor yang menyebabkannya adalah beragamnya kondisi otak manusia secara alami, sehingga menyebabkan setiap orang memiliki kemampuan proses otak yang berbeda. Keberagaman kondisi otak manusia ini disebut neurodiversitas. Penerimaan keberagaman otak ini juga disertai dengan mengidentifikasikan, mengerti, menerima, dan mendukung kelebihan dan tantangan setiap kondisi otak yang beragam. Contohnya, orang dengan kecenderungan introvert cenderung lebih baik dalam berpikir reflektif dan mendalam, namun tidak dapat melakukan banyak interaksi sosial dalam waktu yang lama. Extrovert memang senang melakukan banyak interaksi sosial dan dengan waktu yang lebih lama dari introvert. Namun, extrovert cenderung lebih impulsif dan kurang mendengar dan menghayati sedalam introvert. Selain yang sudah disebutkan sebelumnya, neurodiversitas juga mencakup orang-orang dengan keadaan otak yang berbeda jauh dengan orang pada umumnya. Contohnya, orang-orang dengan IQ di atas 130 atau dikenal dengan seorang gifted, orang dengan spektrum autisme atau dikenal sebagai orang autistik, orang dengan ADHD, disleksia, diskalkulia, dan sebagainya. Orang autistik menyerap dan mengidentifikasikan informasi dan stimulus lebih spesifik, detail, dan dalam dari orang pada umumnya. Namun, orang autistik memerlukan akomodasi untuk membantunya memfilter informasi dan membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk memproses informasi yang diterimanya. Orang ADHD cenderung unggul pada pekerjaan yang membutuhkan ide, inovasi, dan kebaharuan. Sementara gifted, walaupun kita mengenal banyak sekali kelebihan orang gifted, seperti pemrosesan informasi yang cepat, kemampuan analisa, logika, dan pemecahan masalah yang kuat, gifted membutuhkan akomodasi seperti akselerasi pada bidang tertentu yang disukainya, sehingga terlatih untuk tekun sesuai dengan level intelijensinya. Gifted juga butuh ruang untuk mencoba dan melakukan kesalahan, sehingga tidak terjebak dalam jebakan perfeksionisme. Sehingga gifted tahu sampai kapan mereka harus terus berusaha, kapan sesuatu itu cukup baik, dan tidak takut untuk mencoba hal yang baru. Otak manusia yang berbeda, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bukanlah penyakit, melainkan bentuk dari keberagaman manusia yang terjadi secara natural. Mengerti kelebihan dan akomodasi yang dibutuhkan, serta menerimanya adalah cara yang tepat untuk menghargai neurodiversitas.